Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Peduluan pondohan yang ada di mana-mana lah pokoknya. Kebetulan pada episod pertama ini kita dalam program Simpang Begalo. Ya tak pakcik? Ya tak apa. Simpang Begalo. Kita mau bahas apa ni kira-kira malam ni kita? Gimana Bang Ujang? Bergalau tentang apa lo kita? Yang jelasnya daripada bahasa lah yang paling bagusnya. Boleh. Bahasa yang ada di tempat kita lah, Yang ada di tempat kita. Tinggal kali nanti para pedulur-peduluran apa mau request apa judul je. Boleh tak nanti di kolom komentar kali ya tak? Iya, Ujang. kan. Jadi ini kebetulan kita ada rujukan buku ataupun kamus. Ini dia. Kamus Bahasa Melayu Sukadana Bahasa Indonesia. Jadi kebetulan pondohan yang ada ni kan Simpang. Jadi kita cuba mau membedah tentang perbezaan bahasa Melayu yang ada di Simpang ini kan lebih ke arah pedalaman ya tak? Melayu pedalaman lah. Melayu pedalaman. Yang Sukadana ini kan lebih mewakili ke pesisir. Jadi kita cuba memperbandingkan bahasa-bahasa Melayu ini, walaupun Melayu yang disebut sebagai Melayu orang Kayong ini apa istilahnya Melayu Kayong, tapi kan ada khas-khasnya. Bukan berarti kita mencari perbedaan untuk pengusuhan, bukan, tapi inilah kekayaan budaya tak Pak Ujang? Ya, yang namanya Jadi ada uniknya. Ternyata Melayu itu ia bukan hanya Kalimantan dengan Sumatera yang berbeza. Untuk di Tanah Kayong sendiri ternyata bahasa Melayu ni ada berbeza. Pada tujuan ni sama maksudnya. Untuk mungkin supaya saudara-saudara kita pedulur di luar sana ataupun anak-anak sekarang tu tahu, oh ternyata Melayu ni ada yang di pesisir pantai, ada yang di pedalaman. Apalah yang buat beda ni kira-kira ni Pak Cik? Kalau menurut saya yang banyak itu perbedaannya itu di dialeknya. Dialek ni kalau bahasa orang Belagu ni intonasi. Tinggi intonasi itu nada dan sebagainya lah, pokoknya dialeknya lah. Jadi dialek contoh ya, kalau saya ni sedang minum air kopi ni kalau kita di Melayu pedalaman, Melayu Simpang ni air kopi pakai i. Air. Tapi biasanya saudara kita yang di pesisir tu air pakai e. Itu balik i dengan e bedanya. Air kopi. Kalau orang di pesisiran ini kan Melayu dagang ni air kopi pakai o. Nah, sama-sama benar, tapi kan beda sikit ya, maknanya sama. Jadi saya sedang minum air kopi. Gitu. Kopi dengan kopi. Kalau menurut Pak Ujang, beliau ni sebagai ketua pondohan Tanah Simpang, beliau ni sebagai budayawan, pemerhati budaya berarti. Lah pokoknya. Jadi kita sama bergalah. Jadi gimana kalau menurut Pak Ujang, apa yang buat beda tadi dan mengapa jadi berbeza gitu Pak? Ini apa yang dikatakan oleh duluan kita tadi itu. Ini perbedaan antara tempat antara di pedalaman dengan di pesisiran. Jadi kalau zaman itu mengatakan bahawa di pesisiran ini autentiknya dengan bahasa dagang. Jadi bahasa dagang, kenapa disebut bahasa dagang ini? Berarti yang Melayu di pesisiran itu tuh dia berbahasa terpengaruh dengan bahasa orang perdagangan yang lalu lalang ini tadi, keluar masuk ini. Sedangkan yang di daerah pedalaman ini kan yang jelasnya sidak ini agak kurang untuk keluar. Orang bergaul keluar lah. Kurang bergaul keluar. Jadi itu yang memperbedakannya. Jadi lekatan omongnya, kekentalannya itu omong itu masih melekat. Itu perbedaan salah satunya. Misalnya apa tuh? Misalnya salah satunya lawak. Dan ini juga bahasa-bahasa yang di pedalaman itu banyak
untuk zaman sekarang ini untuk anak-anak Biak yang tidak ngerti. Misalnya apa yang tak ngerti itu? Sekarang ini seperti Lelongop contohnya lelongom. Lelongop. Lelongom. Apa tu lelongop? Lelongom itu tuh kalau bahasa baru ni jendela. Oh, jendela. Jendela. Tingkap ya? Tingkap. Biar sekarang paling tahu ni tingkap. Oh, tingkap. Tapi kalau kita nyebut lelongom, bingung dia. Lelongom ada taunya dia. Oh, gitu. Jadi memang bahasa ini memang sangat perlu kita lestarikan sekarang ini. Mungkin di pedalam itu Bang Ujang ya, kalau apa namanya itu dia lebih nekan bahasanya ya. Misalnya kalau nyebut simpang, umumnya kita ini kan simpang, tanah simpang. Simpang. Jadi kalau orang pesisiran tuh nyebutnya pun tetap simpang. Bahasa Indonesia pun ya simpang. Tapi kalau kita lebih kepada simpak. Oh, gitu. Jadi ada unik NK, ya? ada NK. Jadi SIMPAK. Jadi di dalam Dia seakan-akan pakai kol-kol lah kalau bahasa orang lagi ni. Ada pantulan. Tenggelap. Tenggelap. Makat. Tapi nampaknya seperti ada bertetangga dengan dekat dengan dialeknya orang kaum saudara-saudara kita orang suku Dayak ya. Apa gimana Bang Ojang? Apakah orang Dolok itu bertetangga atau gimana? Kan suku Dayak juga agak melekat. Enak didengar. Yang jelasnya kan kalau untuk Melayu pedalaman itu mereka itu ya boleh dikatakan bertetangga. Satu kampung itu ya terbagi Dayak Melayu. Jadi tidak bisa dipisahkan. Jadi makanya salah satunya misalnya dari bahasa kalau kata Melayu pesisir ini kan betuto. 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 Tapi kalau di daerah Melayu pedalaman itu mengatakan gesah. Bergesah. Dan masyarakat saudara kita suku Dayak pun di sana bilangkan bergesah. Ini salah satu contohnya. Kisah mungkin maksudnya ya? Kisah Bercerita sama dengan bercerita. Kalau lebih kerennya lagi kemungkinan berdongeng lah. Tadi kan yang menarik itu cerita tentang orang Melayu pesisir nih, saudara kita pesisir, termasuk saya kan di pesisir nih, terpengaruh dengan orang dagang. Apakah orang yang dagang ini kan macam-macam nih, dari dulunya lah ya, mungkin dari Malaysia, dari Riau, dari Jawa, dari mana-mana ya kan. Nah ini yang besar pengaruhnya nih yang mananya nih kira-kira bisa memberikan bahasa ke yang berbeda ni Pak ya, ke pesisir ni Pak ya. Pesisir ni. Kalau menurut saya Mas Huda, kita lihat persamaan. Kayaknya Melayu di pesisir ni, contoh saudara kita di suku Dana, itu dekat dengan bahasa Pontianak, tak jauh beda. Kemudian sama di kepulauan, tak jauh beda. Kayaknya itu lebih pengaruh dari kepulauan Sumatera. Mungkin Melayu asalnya dari sana kali, Pulau Riau kali ya. Dari Riau kali. Kita tengok tu bahasa-bahasanya Ustaz Abdul Somad apa tu kan orang-orang kan ada gak. Saya pernah dengar lagu-lagu yang keren sekarang ni kan. Ada lagu apa ya di TikTok tu. Janganlah diganggu, kata diganggu. Ganggu kalau kita sini kan ganggu ya. Mereka ganggu. Tapi mungkin itu yang bedanya, kalau ganggu kata orang Sumatera sana tu mengganggu, tapi kalau kita orang sini ya tetap ganggu. Tapi bahasa Abdul Somad biasa, Ustaz Abdul Somad kalau ngomong tu tak jauh beda kayaknya tu dengan daerah Pontianak. Tapi ketika dimasuk, kalau dibandingkan dengan Melayu di pedalaman, beda, jauh bedanya. Yang terutama kan yang melekat tadi melekatnya, ya. dialeknya tadi melekatnya. Kalau Melayu di Riau sana ada yang simpang misalnya kan. Tetap simpang dia. Saya pun uyuh nyebut simpang katanya. Kalau orang yang Melayu pesisir mau nyebut simpang tu dibuat jadi simpang. Jadi simpang. Ada lagi. Makanya udah cocok lah kalau memang bahasa Indonesia itu diambil daripada bahasa Melayu Riau. Sebagai persatuan ya. Sebagai persatuan. Jadi memang udah pas.
Kalau sampai bahasa Indonesia diambil dari bahasa Simpang. Bahasa Simpang. Jaga huyo. Jaga huyo. Iya, betul. Nah, jadi sebenarnya bahasa ini walaupun berbeda, tapi bukan berarti kita Mencari perbedaannya. mencari perbedaan ya. Nah, inilah uniknya, inilah unikannya kan. kekayaan khasnya. Kekayaan budaya tempat kita kan. Walaupun Melayu kata orang Kayong nih, Melayu Kayong misalnya kan. Sama tapi ternyata ada perbedaannya. Nah, gitu. Nah, mungkin kita langsung aja kali membedah ke kamus bahasa Melayu Sukadana. Jadi kita buat perbandingannya lah. Gini Pak Uda, sebelum masuk ke bahasa langsung ke kamus, kita juga memberitahu sebelum kita di luar sana. Nah, ini sama kayaknya Melayu di pedalaman Simpang maupun Sukadana. Melayu kita daerah Kayong ini umum. Ini ternyata banyak yang uniknya di secara nasional, mungkin didengar orang luar tu, orang Jawa maupun orang mana tu. Dia ada banyak imbuhan. Nah, mungkin kita paham sama. Ada ada te, ada bah. Misalnya au-am. Udah di au tu kenapa harus di-amkan lagi? Ngapalah tu? Karena bahasa itu imbuhan itu, kalau itu tuh bisa penekanan bahasa. Maksudnya itu bisa memperkuat makna. Contohnya kalau kita kau ke rumah ya? Au, ada nyaman lah asal tu. Ada au-am. Ya. Au lah, bahasa Jawa. Oh ya. Au lah misalnya. Kau tu mau game? Aku mau gak tapi kalau aku mau gak rasa tertahan gak lo mulut terbuka ini gak. Tapi imbuhan ini tidak ada di misalnya Melayu Pontianak gitu. Tidak ada ya? Tapi hampir sama kayak kalau Melayu kita itu mungkin kalau Ketapang Kayong hampir sama lah. Sama termasuk Sukadana tetap ada amnya juga. Cuma bedanya itu kalau Melayu yang di pesisir biasanya imbuhannya itu bedanya di T. Kalau yang di Simpang itu pakai T. Kalau di yang pesisir biasanya pakai T. Misalnya aku mau gak am. Amnya sama, tapi aku te. Kalau ke Melayu aku te. Berarti ada K-nya di ujung. Bahkan yang unik lagi kalau di kita sini pesisirnya ada aku toh. Aku toh lagi. Aku toh. Itu di bagian mana tuh kalau yang kayak gitu biasanya tuh? Yang saya sering dengar tuh di Rantau Panjang. Rantau Panjang. Kemudian di Pak Kuning mungkin ya. Pulau Kumbang. Pulau kali. Kalau kepulauan, tapi kalau mulai ke mungkin ya ini mungkin di daerah Padu Banjar apa itu udah pakai T. Kalau di Sungai Sambas aku T. Sungai Jambu pakai T. Tapi kalau Batu Barat, Penjala ini yang kental Simpang nih, Tua Batu Matan pakai T. Jadi Pak Uncang ya? Iya. Aku T. Ada kau beri ame. Ada di ujung tu. Aku T ada kau beri ame. Kalau mungkin di pesisir aku T ada kau beri kawai. Aku T kawai. Ada kawai lagi. Itulah. Melano gimana? Melano kan juga masuk pesisir. Melano ni di pertengahan. Kalau saya dengar tu Melano tu ada pakai T, tapi umumnya banyak pakai T lah. Melano tu. Tidak ada T walaupun pesisir. Mungkin Bang Ujang, apakah kerana Melano ini turunan Gusti Panji, Gusti Rom juga yang mereka yang dari hulu ya. Yang kemudian mereka berimigrasi bahasa ini. Berdiam di bermigrasi bukan imigrasi ya. Bermigrasi di Melano, berdirilah kerajaan Simpang yang di Tormano. Yang di Tormano. Mungkin itu kali kalau kita fikir dari sebabnya tu. Orang Melano bukan pakai tek ngomong tu. Padahal mereka tu diapitkan oleh Rantau Panjang, Sungai Jambu, Nipah Kuning dikelilingi oleh yang dialeknya pakai tek tadi ya. Tapi yang muncul di Melano pakai tek. Aku tak ada kau beri kami pakai masih pakai T. Ini gimana Bang Ujang? Apakah memang ada kemungkinan ada turunan-turunannya itu sebabnya ke atau gimana? Yang jelas kan kalau memang kita lihat daripada sejarah kan, yang jelas memang datangnya dari hulu. Melano tu dari hulu menyasar ke pesisir. Jadi jikanya ada nanti perubahan bahasa untuk di arah Pesing Melanau, ini ya aku bilangkan tadi ini pengaruh dengan dagangnya tadi. Pengaruh daripada dagang. Kalaupun ada yang berubah sikit-sikit mungkin pengaruh dagang gitu. Namun mereka ngerti dengan apa yang dibicarakan oleh Melayu di peruluan. Tapi yang hebatnya tuh kalau kita fikir saya bilang tadi tuh Melano dan Rantau Panjang hanya dibatasi sungai jembatan. Melano dengan Sungai Jambu bahkan hampir dibilang tak ada batas. Tapi bahasa Sungai Jambu dengan Melano itu terpisah. Kemudian
Melano ke Memata itu hampir sama, dibatasi Tanjung Pelandok. Tanjung Pelandok bahasanya hampir sama dengan Sungai Jambu. Tapi ketika dia melompat ke Batu Barat, udah beda lagi. Padahal Batu Barat dengan Tanjung Pelandok itu bertetangga. Cuma yang membedakan Melano dengan Batu Barat ini dialeknya ya. Kalau Melano ini ndak kental, ndak melekat. Karena udah terpengaruh dengan yang pesisir ya. Tapi kalau Batu Barat masih agak melekat. Yang anehnya lagi, Batu Barat dengan Penjalak itu hanya batasnya sungai, tapi secara jalan daratnya dibatasi Tanjung Pelandok, Memata dengan Melano. Tapi bahasa mereka kentalnya sama-sama melekat. Dialeknya sama, melekat, bahasanya sama. Tapi kok Melano itu sendiri itu tuh beda. Mungkin karena di ibu kota kecamatan tuh. Itulah mungkin. Dan ada lagi satu hal, jadi dampak pengaruhnya tadi kan dengan adanya saling nikah bersilangan. Oh iya. Bersilangan. Seandainya orang Sukadana kawinnya di Batu Barat. Karena logat Sukadana kita paham ya. Jadi logat misalnya mata-mata kita paham, jadi mereka ketika kawin di sini mulai udah menggeser logat ini tadi. Berupaya jadi apalagi nanti ke jenang anaknya kan ya dia ambil yang lebih mudah. Iya. Mungkin langsung Pak Huda boleh gitu. Ya, jadi apa namanya, kalau kaitan dengan pergeseran bahasa tadi, ini kan butuh waktu yang lama ya. Mungkin Melano tadi dulunya masih asli waktu awalnya kan, dari dulu tuh kan. Tapi karena tadi beliau bilang ada pernikahan, ya kan, ada pergaulan, jadi kan kemudian bergeser lah. Nah, ini karena memang budaya itu kan butuh waktu untuk berasimilasi, ya kan. Ibarat anaknya kan kayak gitu. Nah, lalu tadi kalau disebut Melayu dagang, apakah mereka yang datang ini memang orang dagang? Berdagang maksudnya? Iya, memang faktanya begitu. Jadi waktu pada zaman dulu itu ya, jadi ketika orang yang di luar itu datang Lembang ini bukan artinya dia mau mencari kerja ada. Nah, yang jelasnya melewat perdagangan, ataupun ya yang jelasnya melewati bisnis lah. Jadi yang kebanyakan karena dagang tadi kemudian menetap. Jadi disebutlah sebagai Melayu dagang. Omong dagang. Cakap dagang. Cakap Bahkan dagang. orang-orang di pedalaman nyebut itu Melayu tinggi gitu. Misal gini, aku teh kawai ada itu teh ikan nih ngomong cakap Melayu tinggi. Oh gitu. Melayu tinggi. Jadi gini ya, itu maksud Melayu tinggi itu gimana? Derajatnya tinggi atau gimana? Sebenarnya kalau aku lihat seakan-akan tuh orang Melayu pedalaman itu menghormati, Pak. Bukan malah ngata, menghormati orang Melayu tamu. Mereka ni kan orang Melayu dagang ni kan sebenarnya tamu asalnya tu. Karena mereka di pesisir mungkin asalnya dari luar. Jadi mereka tu lebih menghormati. Gini ya, kalau aku lihat tu karena saya dulu pun kacik-kacik di Peruluan. Orang di hulu ni, orang di pedalaman ni dulu tu kalau dengan orang di pesisiran tu dia sangat minder. Dia merasa orang luar, orang tu orang keren, orang kota, orang gaul, orang pedagang. Jadi mereka tu merasa minder. Bahasa Ulu tu bahasa kami dulu pun, woi parah kau macam orang Ulu. Jadi dulu tu bahasa Ulu tu jahat, bukan ya? Kuno lah maksudnya. Kuno. Dah ada macam orang Ilik tu. Mak parah kau tidak macam orang Ulu. Dulu tu orang Ulu tu seakan-akan tu kuno apa? Jadi kerana dia merasa minder. Sebenarnya bahasa itu sampai sekarang pun kadang-kadang masih ada tuh. Kau ni macam orang Ulu. Gitu. Bukan macam orang Ilik. Jadi ketika ada orang datang ni, kenapa disebut mereka ni Melayu dagang? Padahal bukan tak semua orang berdagang, Pak. Iya. Tapi gini, kalau kita lihat itu di hulu mereka lebih kepada bertani, berkebun, bekerja balok. Kalau dulu tu dia tak bisa menghasil, tak bisa berbisnis jarang. Dia betul-betul hanya berusaha dengan tenaga. Paling jual hasil kebunnya. Hasil kebun. Tapi kalau mereka yang dari luar ni bawa garam, bawa mencalok, udang dibuat mencalok, jadi kalau dulu tu hasil tukar mah. Kalau kita mau mencari durian tu cukup bawa garam mah. Kalau hulu tu tak pakai duit dah.
Oh gitu. Nah, bayangkan Di barter ya? saking butuhnya Barter. orang di Puluhan nih, saking butuhnya dengan barang yang di Garam apa di itu kan? pelaut bahasanya di pesisir, mereka tidak perlu duitnya nukar pakai tukar. Jadi kalau kita bawa ke Hulu itu bawa garam, kalau mencari durian, petugur dapat tuh sambung. Biasa orang tuh sesampan, setengah sampan, tidak pakai duit dah. Yang dibutuhkan orang di Puluhan dulu tuh adalah barang jadi, rokok, tembakau, garam, gula. Dia pakai sistem tukar, bayangkan dulu tuh. Bukan dulu lah, itu mungkin di tahun 80 lebih lah, 85 lah itu, belum nggak zaman dulu lah. Ternyata masih pakai bertukar. Jadi masuk Melayu tinggi tadi untuk menghargai intinya. Menghargai. Jadi mereka itu bukan mengatakan jelek, justru mereka tuh karena diri dia tuh merasa minder. Yang sana tuh orang lagak lah kata dia. Aduh. Orang keren ya. Orang gaul. Orang gaul. Orang Kalau gaul. kami dulu, ya kalau kami di pekerjaan saya di kampung tuh, kalau udah dengar dari orang dari Melano ya, aduh, orang Melano. Oh gitu ya. Wah, ada orang terpanjang. Ah. Wahnya tuh naik tuh. Oh gitu. Tahu banyak sama dengan kita sekarang nih kalau mendengar orang dari Jakarta. Orang lebih. Artinya tuh Melayu dagang itu yang menyebut Melayu dagang itu sebenarnya bukan orang pesisir, orang di Hulu. Orang di Hulu. Oh. Dia menyebut orang di pesisir ini Melayu dagang. Padahal orang di pesisir tidak ada yang merasa Melayu dagang. Karena dia sering mungkin berdagang hulu kali lah. Tapi memang pada kenyataan Tapi gimana kasusnya kalau yang datang misalnya orang Bugis, orang Jawa, disebut apa? ada Melayu dagang lah itu. Walaupun di dagang. Orang dagang mungkin. Dulu tuh kan kapal Bugis tuh biasa betul. langsung bertambat ya di Hulu sana tuh. Saya ingat benar di kapal Bugis tuh. Nggak sering disebut apa Melayu dagang pun tak maunya, tetap orang Bugis lah. Bugis tetap Bugis. Benure tetap Benure. Oh gitu. Tapi kalau udah tak toh apa nih? Itulah. Itu tetap Melayu yang dagang. bagian Melayu dagang. Karena dari mana muncul nah nih. Ya mungkin ya mereka yang termasuk dari Belitung, dari Riau apa kali tadi Tapi ya. apa kali ke Sumatera sana pakai pakai toh, pakai te? Ya mungkin kan Melayu banyak, bukan hanya di sana kan? Oh iya. Di Belitung, di apa Malaysia mungkin kan? Atau di tempat-tempat lain kan? Nah, jadi mungkin kita langsung bahas ini soal apa? Perbendaharaan kata lah ya. Kita mulai sekarang ini kita mulai dari yang A dulu kali ya. Boleh. A pun mungkin tidak habis ya. Tidak habis mungkin. Jadi kalau dalam bahasa Kamus Melayu Sukudana di sini, ini kita mulai dari A, abah. Nah, abah ini bapak. Kalau sebutan bapak tuh abah kalau Melayu Sukudana. Nah, kalau di Simpang apa? Kalau Simpang tuh ayah. Ayah ya. Maka kami itu sampai sekarang pun Nah, di sini artinya bapak nih. ya. Kalau kami Bang Ujang, enggak tahu lah Bang Ujang. Kalau kami zaman dulu di kampung saya sampai sekarang pun manggil tetap ayah. Arwah ayah. Cuma sekarang nyebut ayah itu ditawakan anakku. Kayak ke kota-kotaan katanya. Padahal bukan ke kota-kotaan. Ayah itu memang bahasa kami amin, Bang. Ayah apa? Kalau abah itu memang tak ada kan, Bang. Kalau mungkin itu si Sukudana kita paham lah mungkin mereka. Melayu di Sukudana ya, nyebutnya abah ya. Kalau di Wak Ujang apa? Ada pendengar enggak abah itu ayah, Pak Ujang? Kalau abah ya yang pernah saya dengarkan itu yang jelasnya kalau untuk di era Hulu itu kan tanya kepada apa. Apa dan ada bagian apa yang dikatakan Pak Yani itu tuh ayah. Cuman di situ ada konteksnya juga di dalam berbahasa di seperti Simpang ini ya bahasa istana dengan di luar istana lain. Gitu. Jadi logat untuk cara logat penyampaian pun agak berbeda dia. Jadi kalau abah ini dipakai untuk di mana? Kalau abah ini yang jelasnya kita pernah dengar juga kalau untuk di arah luar lah. Oh gitu. Arah luar. Tapi kalau yang di Hulu enggak? Kalau di Hulu itu Umumnya makanya ayah tadi. ayah apa? Cuma yang banyak itu tukar pak. Oh apa? Bahasa. Kalau abah dipakai untuk apa dalam Abah Melayu itu Simpang? aku pernah juga mendengar itu ada keluarga kita dari Laur. Itu ada menyebutkan abah. Ada juga abah. Tapi mungkin konteksnya untuk orang yang dimuliakan kali ya. Yang jelasnya setingkat abah ini tingkat bapak. Oh bapak. Apa gitu-gitu. Oh iya. Pernah apa? Tapi bukan bapak dia. Bukan dia bapak kandung maksudnya. ya?
apa kandung yang sepengetahuan aku. Oh ya, berarti ada juga ya. Mungkin ya ada. Tapi kalau setahu saya di wilayah sini biasa yang dipakai abah itu adalah orang-orang yang dimuliakan, tapi bukan apa kandung. Abah juga bisa jadi, maaf saya tidak paham lah ya, biasanya yang pakai abah ini saudara kita yang dari Sarip-Sarip. Oh iya. Sarip-Sarip itu mereka manggil abah. Sarifah ke abahnya, kalau Sarip anaknya manggil bapaknya abah. Ada juga yang Habib-Habib gitu, itulah pokoknya. Orang yang apaknya abah. Tapi kalau di perluan tempat kami itu tidak ada bahasa abah tuh. Kalau abah ada. Oh gitu. Apa lah kalau abah? Abah tuh abang. Oh, abah ya, tidak ada h-nya. Tidak ada h-nya abah. Oh, gitu. Abang kandung. Abah bukan abang kandung, tapi abah tuh abang. Itu gelaran. Kalau abah tuh tidak ada kan, Mbak. Tak tahulah kali yang lainnya tempat kami. Ya. Nah, ini yang berikutnya ada abai. Abai kalau dalam bahasa Melayu Sukadana itu abai ini debu artinya. Debu yang gimana maksudnya? Debu yang hitam atau kotoran yang berada di atas dinding. Nah, ini. Kalau Abai. bahasa di Simpang ini awe-awe. Oh, awe-awe. 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 Jauh ya? Abai dengan awe-awe ya? Kalau awe-awe Sebenarnya kemungkinan yang kudengar itu bukan abai-abai tapi awai-awai. Oh, awai-awai. ketikannya ya. Mungkin Salah maksudnya ya? ketiknya kemungkinan. Oh, iya. Karena saya pernah dengar. Awe-awe. Tapi kalau di kita di Puluhan di Simpang itu, awe-awe itu bukan kotoran yang nempel doang, tapi dia ada sesuatu Yang di yang atas. bergerantungan. Oh, sawang itu kali ya? Bukan hanya sawang, ada yang dibawa angkut-angkut tuh, Bah. Dia seperti ada tali yang menggantung, berjerawe ketika itu. Dia cuma itu jalan. Awe-awe itu. Jadi dia awe-awe itu bukan hanya kotoran gitu, tapi ada tali atau ada benda yang digantung. Kotoran debu itu melekat kadang-kadang di sarang kemangga. Oke. Artinya dia tidak nempel lah. Dia bergerantungan kayak awe-awe di bawah rumah. Karena dia di atas, kalau ini walaupun kotor bukan awe-awe Bukan namanya. awe-awe. Tapi ketika ada tali menggantung, Yang penting bentuknya berjerunte lah. berjuntai ke bawah. Berjunte ya? Berjuntai. Kemudian kotor itulah awe-awe. Berjuntai maksudnya kali ya? Berjuntai. Kayak di gua-gua itu awe-awe. Berjuntai. Ya, inilah memang unik bahasa gitu ya. Awe-awe. Jadi ada perbedaan yang abai versi Sukadana tadi, bahasa Melayu kamus bahasa Melayu Sukadana tadi adalah debu. Nah, kalau di Simpang adalah awai-awai. Awai-awai ya. Dia dialeknya pakai Bukan awai ya. bukan. Oke, yang berikutnya di sini ada abe-abe. Abe-abe tadi. Abe-abe bukan abe ya. Abe-abe. Di situ apa? Abe-abe itu aba-aba. Aba-aba. Ano Pak? Apa istilahnya? Kode lah ya. Kode. Misalnya ancang-ancang. Ancang-ancang. Kalau Melayu Simpang ancang-ancang ya. Enggak mungkin ancang-ancang pun sama bahasa Indonesia. Maksud aku Melayu Simpang ini kalau aba-aba Contoh gini kalimatnya. Coba. Perhatikanlah aba-aba itu jangan banyak bicara. Perhatikanlah aba-aba itu. Aba-aba itu ya maksudnya Ya, tahu. semacam kode lah Kode. kan. Kita kayaknya enggak ada ya. Aba-aba. Semacam perhatikan enggak kode orang ngomong. Perhatikan enggak Aba-aba itu misalnya dari sebelah sana kan ada Iya. kita naik sampan kan kayak gitu misalnya kan. Jadi ada aba-aba. Apa itu kalau dalam bahasa Simpang aba-aba? Kurang kayaknya Simpang nih ya, enggak ada anaknya ya. Enggak ada persamaannya ya. Ada. Enggak ada persamaannya karena mungkin Belum didengar. Belum ketemu ya. Karena mungkin orang enggak pernah memakai kalimat itu kali ya. Kali Pak. Terus gimana kalau kalimatnya tadi seandainya ada kejadian kita di sampan di sini misalnya kan, ada sebelah sana ngasih kode. Misalnya jangan kesian misalnya. Dia kayaknya itu tidak pakai aba-aba, dia itu kayak tembak langsung kali. Woi, jangan kesian. Misalnya ada benda. Gitu. Ada benda. Misalnya kalau enggak ada buaya misalnya atau orang suku dengkawa misalnya kesian. Tapi nampaknya kurang pas. Memang bukan. Memang enggak kayak itu. Bukan itu maksud itu. Bukan itu maksudnya. Aba-aba itu lebih kepada
Kode ya? lah ya, kode. Iya, kode. Kode tertentu lah. Kayak memang tak ada ya. Ada. Belum enggak. Mustahil lah saya tak nemukan kalau Bang Ujang pun tak nemukan. belum Berarti memang tak ada. Belum didengar, ya? Mungkin ada tapi Oke, belum kita didengar. lanjut. Maksudnya sama ya, long atau Sama along. maksudnya, Pak Ujang. Oke. Yang berikutnya ada ambang. Ambak tuh. Ambang ini depan. Sama Kok di sini sama Ya, ya. ambang. Kemudian Ambang di depan. ambek. Dialeknya yang beda tuh. E dan I tadi kita mau ya. Ambi. Ambi, ya. Ambil. Kalau simpang. Bahkan kalau yang lebih ke arah hulu tuh bukan tak ada B-nya. Tinggal M-nya gitu, Ami. Ambi itu apa tuh ambi? Ambek. Kalau kita sini masih ambi, tapi kalau pedalaman sedikit di ami. Ami. A-M-I. Koma, ami. Oke, yang berikutnya ampak. Sama. Ampas. Sama. Terus ampul. Ampul ini daging sapi. Kalau di sini nih, isi daging sapi bagian dalam. Sama ya, Bojang. Isi-isi barang benda lah. Oh, isinya Isi, ampol. tapi ini untuk daging sapi. Untuk isi Sebenarnya daging sapi. yang namanya Makhluk ampol hidup ini ayam pun ada ampol. apa wah ampul? Usus ke? Ampol tuh sejenis apa ya? Alat dalam itu, Bang. Usus, Bukan. hati, jantung. Ada memang ada Ada, organ ada, tubuh Bang. gitu. Cuma Yang kita bahasa nama Indonesia apa kau tahu karena kita tidak pernah meneliti organ tubuh manusia. Pokoknya ada Pokoknya bekas dalam. berdekatan dengan arah pempadalnya segala macam. Lemak. Lemak kali ya? Bukan semacam paru-paru. Nggak tahu aku nama. Pokoknya dia lebih kecil, model seakan-akan model arah jantung kan modelnya. Jadi itu dia. Kalau di sini kalimatnya beli kan ampul sapi. Iya, bekas dalam sapi ya maksudnya. Tapi bukan hanya untuk sapi. Semua makhluk hidup itu ada ampol. Yang penting belum jangan dia amak apa tuh, apa gitu apa. Tapi kalau ayam, sapi, kambing, Ada kelihatan bah, ada ampul, di amak pun ada ampul. Itu dah gila dah. manusia pun ada ampol. Kerana kecil. Jadi ampol ini jangan salah. Kalau bahasa ampol kalau kita di sini biasa digunakan untuk ngomong maaf. Bukan hanya untuk balikin daging ampol sapi ya. Misalnya ada kawan kita tu ni ngacau-ngacau itu, ampol kau bah. Ampol tu bisa digunakan untuk kalimat marah. Oh, gitu. Makanya ampol kau bah. Ampol kau tu marah apa mana? Gimana gitulah. Oh gitu. Yang jelas memang pakas dalam, cuman Pakas dalam. ada pakas dalam yang tertentu di situ. Kan ampol tujuannya sama. Nama ampol. Terus ada lagi anai-anai. Kalau di sini anai-anai itu rayap. Sama aneh-aneh. Aneh-aneh. Oh aneh-aneh. Jadi Larut. A dengan E tadi ya. larut. Pokoknya setiap kali ada kalimat yang ada E-nya berarti jadi I kalau disimpan. Kalau E jadi I, kalau I jadi E. Jadi Contoh sungai, ketua sungai. Sungai. Dia bertukar bah. I jadi E jadi I. Oke. Terus ini ada lagi anak beranak sama ya. Sama Ancai, ance. ance, anco, andal. Nah, andal apa tuh? Andal tuh orang yang dijagokan, yang diandalkan. Iya, tapi ada sama, tapi kalau kita sini ada dua versi ya Bang Ujang. Andal itu adalah nama orang nanam padi itu. Dia andal itu adalah padi yang disemai di atas lumpur dinaikkan di atas daun pisang. Oh ngandal. Ngandal, perbuatan ini disebut ngandal, barang itu disebut andal. Oh gitu. Jadi yang Sama itu ke di Kalau di Ulu itu kan sistem itu udah ada. Oh, dulu yang ada. berada itu pokoknya kita karena yang namanya ngandal ini kan memang di sini Dia- kalau di sana itu sistem itu Nugal. sistem besame. Semi. Oh. Besame itu langsung bertugas karena tanahnya pun tanah Pegunungan. pegunungan. Andal ini Pak Uda lebih dipakai orang daerah Hawa. Daerah Hawa dia. Jadi dia itu sebelum nanam padi kan nugal. Kalau di Ulu kan nugal itu kan ditanam ya tanah yang keras. Tanah yang keras, tanjung. Tanjung. Tapi kalau di daerah Hawa itu mereka tuh nggak bisa nugal. Mereka itu harus nandong. Nando. Nando. Nah sebelum nando itu kan padi yang dicacahkan. Jadi padi yang ditandongkan itu sebelumnya
ini diandal dulu. Ah. Jadi ngandal itu disemaikan, direndam padi itu, kemudian diambil lumpur di parit itu, diletakkan di atas daun pisang, kemudian ditaburlah padi yang tadi malamkan itu. Itu disebut andal. Andal. Oh, gitu. Kalau di situ apa tuh andal tuh? Ini khusus untuk panggilan bukan. Untuk orang yang dijagokan atau yang dapat diandalkan. Ya andalan maksudnya Pak. Andalan. Model kita pun biasanya Kalau andalan apa kalau dalam bahasa untuk kita gawe kerja segala macam ada satu orang Yang diandalkan. yang diandalkan. Cuma dia tidak bisa seperti andal gitu ya. Dia pakai harus ada tambahnya. Ada tambahnya. Diandalkan. Andalkan. Barulah dikatakan dijagokan. Kalau orang yang andalan apa namanya? Kepala pukul Mbak, kacuk. Oh, Mbak. kepala pukul. Bukan kepala pukul, apa namanya? Yang dijagoh Mbak, dikacuk kan Mbak? Oh, gacok. Kacuk Mbak. Oh, kacok. Kacuk ni kan orang yang dijagoh kan Mbak? Dijagoh. Kalau kita main kacuk tu kan induknya tu kan kacuk. Induknya. Kacuk. Oke. Sama kan andalan maksudnya. Cuma andal lebih kepada kalau kita ini kalau hanya kalimat Ada andal, dua pengertian ya. bisa jadi ke arah nanam padi tadi. Ya, oke. Kemudian di sini ada andam. Andam. Apa tu andal? Andam menghiasi calon pengantin. Menghiasi calon pengantin. Apa tu Pak Ujang? Kalau ke kita sih ke muhafir nggak boleh itu. Berdandan. Oh, bukan berdandan. Berindam. Andam. Kalau di sini andam. Andam tuh maksudnya dandan, Bang, mungkin kali. Bukan berindam. Ada pernah dengar kalimat berindam? Iya ada. Berindam. 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 Oh. Iya, iya. Ini menghiasi calon pengantin. Nah, saya berandam. Berandam. Ani sedang berandam. Ani sedang berandam. Ya berindam maksudnya. Berindam. Kalau disimpang berindam berarti ya. Berindam. Berhias, bersiap berhias ya. Oh, iya, Berindam. iya, iya. Kemudian ada lagi andong. Sama kali ya. Sama, daun andong. Ini maksudnya tuh. Yang warna merah tuh. Terus angit. Bau yang tak nyaman. Bau yang tak nyaman. Bau yang kambing. Sama. Terus kita buka lagi. Angka sama ya. Sama. Angka. Angket. Angkat lah Angkat, angkit. maksudnya tuh. Dia beda di I dengan E gitu yang ketemu. Ya. Angkit dengan angket. Angus. Angus. Sama. Kemudian anjung. Sanjungan. Ya. Apa tu sanjungan ni? Sanjungan, kamu sanjung saja dia, pasti dia suka sama kamu. Jadi bahasanya kau anjung ya dia, pasti dia suka sama kau. Sama. Yung. Anjung. Kemudian ada lagi anok. Anok ni bermakna seruan. Ya. Anok lah benda tu. Ya. Anok. Ya. Antah, perintah. Terus antah. Antah tu ampas. Antah itu apa? Ampas. Kalau kita di sini kayaknya Bang Ujang bukan ke arah ampas antah tu. Nah ini ya saya bacakan. Antah tu. Coba kalimatnya. Ampas, kelapa. Nah, misalnya ampas, pengertiannya ampas. Misalnya antah kelapa untuk makan ikan. Maksudnya tuh Di simpang ampasnya. nggak ada itu. Sebenarnya kalau yang saya tahu antah itu dia itu memang ampas ya, tapi bukan ampas sebenarnya. Lebih kepada butiran yang kasar, Butiran. yang disaring yang tak bisa. Contoh, kalau kita ngayak tepung, yang gugurnya itu debunya diambil kan, yang tinggal di atas saringan itu antah namanya. Sebenarnya bukan ampasnya, dia yang kasar lah. Antahnya, misal antah padi kalau kita milih beras habis di mesin, kan milih antah. Milih antah. Antahnya tu maksudnya tu yang kasar, yang tak dipakai lah. Dia tujuan sama kayaknya tu Yeah. yeah. Ayam misalnya. Kalau kelapa itu, kalau ampas lebih kepada, kalau kita sini ampas kepada yang sudah diperas, itu namanya ampas. Ampas. Sesuatu yang sudah diperas, sampahnya sampai kelapa itu ampas. Maka ketemu sini tu kalau tidak terpakai itu ampas. Kau ni dah ampas sembah. Tidak terpakai ya tu. Oke. Ini ada antam. Antam itu artinya hantam. Ya sama antap. Terus ada lagi. Kita tanah lagi kadang-kadang biasanya ada yang
menyebut gitu entam. Kalau kita ini entam. Entam. Pakai Berarti Jadi bukan ada antam ya? Bukan. Ada pakai Ada pakai A. ada pakai H, ada pakai A gitu. Langsung N dia. N dia. Oh, Entam. entam. Makanya harus ada imbuh amnya dia. Entamam. Ada maunya hentam kan. Kalau kita limat entam. Kalau di sini Kalau Entam itu tuh udah kena bah mungkin bisa jadi udah kena. Kalau Entam. sama jadi perintah. oh gitu. Imbuhnya. Kalau di sini nih antam ja dia tuh pakai batu. Antam ja dia tuh pakai batu. Dia entam mam. Kalau Entam sini itu enggak motif pakai barang pakai tangan pun pokoknya di tali wah. ditali. Tapi Kalau kita pakai batu berarti bukan dientam, dipukul. sama enggak maksud Dipungkal ya. pembuatannya itu kan ngentam mah. Kalau ngentam. udah ada barang itu tuh ya katun entam itu kalau memang pakai batu itu ini kan barangnya udah agak terpisah dengan tangan. Jadi bukan entam lagi ya. Bukan tam lagi ini. Apa itu? Udah bahasa lempar, Pungkal. pungkal. Mm-mm. Kalau udah menggunakan barang tuh Pak, udah lain kata lagi. Bukan entam Jadi lagi. kalau entam ini barang tuh dia salah langsung mau, Pak, ya. bau mau. Oh. Entam. Entam. Oke. Iya betul, entam itu dia lebih identiknya kepada apa nama itu cepat tuh apa namanya itu? Itu entam itu dia lebih kepada bukan rencana besok ya bukan asal entam itu berarti kan am. Dekat am dekat udah hampir mau melaksanakan sesuatu itu entam. Oh gitu. Kalau misalnya besok kita lakukan entam Bukan tidak lewat cocok, perencanaan gitu. tidak ada perencanaan entam. Tidak ada Spontanitas. Spontan. Oh iya iya iya. Entam besok mana maunya dia. Atau sini ada lagi antus. Antus tuh jinak. Iya maksudnya. sama. Kantus ya. Anyau. Anyo. Oh anyo. Ketemu giam dialek nih. Dia au dan kita pakai o. Anyel. Anyel sama Anyut. sama ni bau jam. Anyun. Au. Au tuh iya lah kan. Iya. Aus. Au. Aus sama. Aus apa tuh? Aus. Min orang yang hausan, kehausan. Dahaga. Kemudian apa? Nah, apa itu apa tuh? Bapak. Nah, tadi ketemu abah ya. Abah yang kita omong tadi itu tadi. Oh iya, mungkin abah ini yang dimaksud konteks yang di awal tadi itu untuk orang yang khusus tadi kata Iya. ya. Apa itu apa handungan dia? Ayah. Terus ada apam, kue. Weh. Kemudian ada hapus. Arak. Sama Arak itu apa? minuman. Minum arak. Arak ini dia Ah, ada dua. dua posisi. Ada juga menggendong pengantin Itu disebut ngarak. disebut Arak-arakan. Oh, itu mengarak. Ngarak. Perbuatannya disebut ngarak. Ngarak. Perbuatannya disebut ketika ditambah nga jadi perbuatan. Apa buatan? Tapi kata kerjaan itu arak. Arak. Apa kata dasarnya? Kata dasar maksudnya salah satu saya bukan kata Arak. salah satu. Berarti Kata dasarnya ngaraknya tadi kerjaan dia. kerjaannya ngarak. Oh iya, kalau di sini kan cuma satu pengertiannya, ya arak minum. Kalau sini arak itu sebenarnya orang yang membawa ramai-ramai lah dan memboyong itu arak. Oke. Tapi kalau arak minuman itu tuh itu satu jamak itu. Ya. Daerah mana-mana pun bilang Iya. tetap arak. Bahasa Indonesia pun arak, arak juga. Kalau bahasa Simpang khusus ada enggak yang arak itu apa? Minuman itu. Arak minumannya Ah. arak. Arak. Jadi memang untuk peruntukannya agak sulit ya. Tapi ketika arak enggak biang. Bukan disuruh minum, Bukan semua minum. dibawa di pondong. Ya berarti harusnya kan ditambahkan ya kan. Ada soalnya di Sukudana pun juga pakai istilah ini juga ngarak nih kalau orang pengantin. Cuma mungkin kurang belum dimuat ya kali. Ya belum dimuat. Terus kemudian aral tuh halangan. Iya sama. Aral. Kita bedanya pakai R ya. R kita lebih kepada berkarat di tenggorokan. Aral. Nyebut ke aren. Ren. Sama ini pun aral nih bacanya. Kan ada kode macam Y terbalik ini kan. Kemudian Arab nih harap, mengharap, Iya sama. Harap maklum ya lah. harap maklum. Aring bawah hangus. Iya sama. Aring. Cuman beda dialek ya aring dan aring. Kita pakai I. Haring kalau kita kali ya. Aring kan? Aring. Oh, aring. Oke. Kemudian aret, Sama. arung, mengarung. Iya. Arun, Arun. mengarun, Iya sama. mengarun nasi.
Arun tuh. Mengaronasi kan itu sebenarnya lebih, kalau kita sini ini sebenarnya masih ada yang lain. Ngaronasi itu bukan hanya aron. Apa tuh? Ya kalau tidak salah coba kau jangan pikir. Ngaduk. Kacau. Arun tuh Ngaco. Tapi ngaco pun banyak makna kan. Jadi ngaco itu Ngaco. mengganggu. Ngaron Tapi itu kayak khusus nasi. khusus nasi. Arun tuh ambil. Aron enggak nasi kan? Iya. Dia kata kepada ngaduk. 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 Oke. Ngaduk. Tapi kan banyak. Banyak terlalu Kalau banyak. arun kan khusus untuk ngaduk nasi. Nasi. Oh. Ya, itu sama ya. Kemudian asam, mangga di sini Iya, maksudnya. asap. Terus asbak sama asi, ini banyak yang sama ya. Kemudian asud, asu, Asuk asu, anjing. anjing, sama ya. Kemudian ati itu hati. Iya. Terus ato, Datuk. bukan atu, bukan. Oh, atau ya. Ato itu atur. Ini Beda. maksudnya nih. Kalau ato tu kalau bahasa kita kalau tidak salah ato itu di sini. Ato itu ada makna dua ni. Kalau tidak salah. Ato itu atau. Misalnya aku atau dia. Kau mau pilih aku ke atau dia? Atau itu atau. Kalau kita di pedalaman tu. Ini gini maksudnya, atur saja, misalnya kan. Saya ato ya gimana bagusnya. Kita ke atau. Pakai Iya. R langsung kita ada O yang langsung atau tu tambah R lagi. Oh gitu. Jadi atau. Berarti harusnya tambah R. Kalau hanya atau itu bisa jadi pada atau larinya. Oh, atau ya. Kalau atau saja ada R-nya. Aku atau dia. Kan lagunya tu bukan atau ya. Atau ya maksudnya Atau tu. Terus ayak tepung gitu. Ya, kita kepada K ya Bang Ujang. Ayak tepung. Ayun. Sama. Oke. Terus ini sudah ke B. Jadi ini kayaknya untuk yang kamus A sampai di A ini kita udah habis. Jadi kesimpulannya ini nanti kita lanjutkan di session berikutnya yang pembahasan kamus Melayu kita ini. Jadi apa bedanya, kalau ditanya apa bedanya Melayu pesisir dengan Melayu pedalaman. Ini tadi dari yang A ya udah beda kan. Jadi sebenarnya bukan mencari, sekali lagi bukan mencari perbedaan, tapi kita bagaimana pengayaan budaya dalam bahasa ini. Mungkin ada pengantar mau kita selesaikan dulu yang sesi pertama ni dari Wak Ujang ataupun Cik Yani. Apa pempadahan ni? Lanjut ya. Kalau menurut saya mungkin bahasa Melayu pesisir ini tulis di Kamus Sukadana ini pun untuk ayat menurut saya mereka tu masih banyak yang belum masuk. Mungkin ada kuasa nulisnya atau sebenarnya saya yakin A saja. Ini belum ada separuh untuk A ya. Ya, ini kan hanya cuplikan je bah. Baru season pertama. Mungkin nanti Sukadana akan menerbitkan season kedua A-nya. Kalau kita di Simpang ini A-nya banyak untuk A-nya ya. Yang tapi unik-unik. Tapi nanti biar saudara kita di luar sana nanti penasaran, nanti kita buat kamus khusus ya lah ya. Jadi menurut saya gini, pengantar dari saya perbedaan antara Melayu pesisir atau Melayu dagang atau Melayu tinggi dengan Melayu di pedalaman Simpang original. Simpang original artinya Melayu Simpang yang belum terpengaruh oleh bahasa di luar itu. Yang pertama adalah dialeknya. Dia lebih kepada di perluan sana itu, di pedalaman itu mereka lebih tekannya ada tekanan intonasi, ada tekanannya. Kemudian ada pantulannya. Itu mungkin karena kebiasaan tadi, ada kol-kolahnya. Misalnya makan lebih kepada makan. Makan. Kemudian yang kedua, ini yang uniknya, perbedaannya itu ada di huruf. Ketika di pesisir pakai E, maka di pedalaman pakai I. Air jadi air. Ketika di pesisir pakai O, di Simpang di pedalaman pakai U. Contoh telur jadi teluk. Ketika mereka di pesisiran pakai I, kebalikan lagi. Tadi A pakai A, mereka A kata I, mereka I kata A.
Contoh apa? Kita bukan sungai, kita sungai. Anai-anai, aneh-aneh. Aneh-aneh. Jadi ai mereka tu jadi kita. Kemudian o mereka u kita. Mereka i kita. Jadi 3 huruf ya, a i e o u ya kayaknya tu. Tapi daripada a lebih kepada i dengan yang ada tu o. Berarti kalau bahasa kita belajar bahasa Indonesia tu a i e o u ni bah. Itu yang berbeza tu a i e o u ni ya kayaknya. Senang mulut. Dengan dialek kekantalan tadi, kemudian dengan benada kata bahasa kita tu bah. Ada memantol lah kita, ada qalqalah ni. Logat. Ada logat. Kata bahasa kita tu logatnya lah. Ya, ini kan kita sambil memperkenalkan bahasa dari hulu maupun pesisir. Jadi dua-duanya bisa sambil belajar, saling belajar. Karena kan kita berbeda-beda ni, tujuannya kan bisa saling mengenal dan saling belajar. Ini keunikan kita. Dan juga Kalau pesan dari Wak Ujang apa kepada kedua Melayu pesisir dan anak ini? Mungkin bisa lebih ke arah bagaimana menggali kembali atau mencintai bahasanya, karena bagian dari bahasa ibu lah. yang jelasnya dalam hal ini, inilah yang namanya salah satu di Simpang ya. Di Simpang ini bukan saja sekarang ada perbedaan. Bahkan sebelum-sebelumnya pun para leluhur yang sudah ada perbedaan. Dari segi satu suku pun, dari Melayu, bahkan dari saudara kita suku Dayak pun, salah satu contohnya bahasanya Simpang 2 dengan gerai itu lain. Nah, cuman mereka bagaimanapun ya sama-sama mengerti. Sama-sama mengerti. Nah, Melayu pun begitu juga, walaupun Melayu pedalaman, apa yang diucapkan Melayu dagang pesisiran ini, Melayu pedalaman tahu. Dan keberadaan bahasa ini perbedaan dialog ini bukan hanya sekarang, bahkan di zaman kerajaan pun sudah ada. Karena bagian dari budaya yang mengalir terus lah ya. Terus ya. Oke, Pak Ujang, mungkin hanya itu kali posisi Begalo kita hari ini. Simpang Begalo ini panjang cerita ni, bawa sampai A, belum B, C sampai Z nanti ini. Luar biasa ya. Luar biasa. Mudah-mudahan nanti Pak Huda pada sesi berikutnya kita mendatangkan salah satu narasumber yang perwakilan Melayu pesisir. Bisa. Karena kayak di sini ini saya tahu kayak misalnya Pak Hasanan atau bisa. Pak Muktapa atau kawan kita saudara dia tu dari suku Dana kayak Tuban. Bisa. Supaya kita buat kita Dialog langsung. Dialog langsung. Jadi sampean untuk sebagai mencari di mana letaknya tu, missnya tu di mana. Jadi kalau kita Perbedaannya Pak ya. Kalau kita mendatangkan perwakilan mereka, sepaling tidak kita nak tidak menambah bahasa dia. Ya. Kalau ini kita walaupun tahu tapi sedikit takutnya kita ada menambah sedikit, padahal kita dah menguasainya. Jadi kalau ada mereka, bisa berimbang. Bisa berimbang. Okey. Tapi alhamdulillah walaupun kita sementara tu saya senang sekarang ini kan, walaupun mereka belum hadir di tengah kita, sepaling tidak kita juga hidup di tengah Melayu pesisir. Maka kita sedikit tahulah, sedikit-sedikit lah. Betul. Berarti kita ada di Melayu pesisir, duduk diamnya. Okey. Terima kasih lah masukannya, dan mudah-mudahan begitu penduluan semuanya. Nanti kita akan jumpa lagi di session yang berikutnya. Mungkin sekian dari saya sebagai pembawa acaranya. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.